Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 401. Penjaga pintu keluarga Juwita Jayanti Ksum tertegun. Ternyata mereka kakak dan ipar tertua paman kita. Cepat masuk. Adinata telah memberitahu keluarga Sakti bahwa kakak laki-laki dan perempuan Adinata akan datang, dan keluarga Sakti telah memberitahu penjaga tentang hal itu. Davi Sakti bahkan secara pribadi menyuruhnya untuk bersikap 10 kali lebih sopan dan hormat kepada saudara laki-laki dan perempuan ipar Adinata, dan jangan pernah membuat mereka marah. Saat ini, semua tamu sedang menyaksikan ciuman penuh gairah dari kedua mempelai dan tidak memperhatikan Tian Brahma. Tian Brahma berjalan mendekat dan menepuk punggung Adinata, saudara ketiga. Saat itulah Adinata melepaskan diri dari fantasinya. Dalam kesadarannya, orang yang baru saja dia cium bukanlah Anastasia, tapi Cynthia Yandra. Kasihan Anastasia, jika dia tahu yang sebenarnya, dia akan merasa sangat sedih. Adinata berbalik dan melihat Tian Brahma, wanita bangsawan itu, dan langsung bersemangat. Kakak, adik ipar. Adinata segera memeluk Tian Brahma. Saat ini, semua orang di keluarga Sakti juga bersemangat. Davi Sakti menatap Tian Brahma tanpa berkedip, dan Manson bahkan ingin berdiri dari kursi roda. Keluarga Sakti yang bermartabat begitu bersemangat dan bingung saat melihat keluarga Brahma. Para tamu pun mulai membicarakannya. Keluarga mempelai pria ada di sini. Kakak tertuanya terlihat cukup dewasa dan mantap. Adik ipar mempelai laki-laki memiliki temperamen yang baik. Dia terlihat seperti wanita bangsawan pada pandangan pertama. Ya, meski penampilannya tidak sebagus Nona Su, wanita seperti itu nyaman dipandang dan tidak pernah bosan. Kecantikan kakak ipar Adinata juga menimbulkan kekaguman di antara orang banyak. Anda tahu, ada dua wanita cantik tingkat peri, Jelita dan Anastasia, di tempat kejadian. Mampu menggugah perbincangan masyarakat di hadapan dua orang tersebut menunjukkan bahwa kakak ipar Adinata memang sangat menawan. Padahal, adik ipar Adinata adalah keturunan campuran Cina dan Jepang, bernama Zhong Youmei. Zhong adalah nama keluarga yang diwarisi dari ayahnya, dan Yumi adalah nama keluarga yang diwarisi dari ibunya. Tian Brahma menepuk bahu Adinata, kakak ketiga, kamu menjadi ramah. Kamu tidak lagi malu berciuman di depan banyak orang. Zhong Youmei juga tersenyum dan berkata, ya, saya menjadi lebih tinggi dan lebih tampan. Anastasia sangat gembira saat melihat mereka berdua. Apakah kamu kakak laki-laki dan ipar perempuan tertua Adinata? Halo, nama saya Anastasia. Saya senang bertemu dengan Anda. Tian Brahma dan Zhong Youmei masing-masing berjabat tangan dengan Anastasia. Zhong Youmei tersenyum dan memuji, kamu memang sangat cantik. Pantas saja Adinata menciummu begitu obsesif. Anastasia tersipu malu. Saat ini, Davi Sakti juga berinisiatif untuk datang. Meskipun Tian Brahma adalah junior Davi Sakti sangat mementingkan Tian Brahma. Salah satu alasannya adalah Tian Brahma adalah putra tertua, telah melalui semua pengalaman, dan sudah mengetahui rahasia keluarga. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi pemimpin keluarga Brahma. Alasan kedua adalah Tian Brahma sangat misterius. Davi Sakti mengirim orang untuk bertanya berkali-kali, tetapi tidak dapat menemukan foto Tian Brahma. Kamu adalah kakak laki-laki tertua Adinata, kan? Selamat datang. Davi Sakti berinisiatif untuk berjalan mendekat dan berjabat tangan dengan Tian Brahma. Tian Brahma, yang tidak rendah hati atau sombong, berjabat tangan dengan Davi Sakti dan berkata, Tuan Sakti, kakek saya seharusnya datang sendiri, tetapi dia merasa sedikit tidak enak badan akhir-akhir ini, jadi dia tidak melakukannya. Datanglah kemari. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia sangat senang menjadi mertua bersama keluarga Sakti MU. Davi Sakti sangat senang, saya juga sangat senang bisa menikah dengan kakekmu. Para tamu yang berada di lokasi tersebut sedikit bingung saat melihat pemandangan tersebut. Mereka tahu tentang kekuatan Davi Sakti di negara tersebut. Tian Brahma, seorang junior, adalah kakak laki-laki tertua dari cucu ipar Davi Sakti. Bagi Davi Sakti yang begitu proaktif, rasanya agak merendahkan diri. Keluarga Brahma sepertinya punya banyak latar belakang. Tian Brahma sangat kuat dan tidak tersenyum, dan berkata dengan dingin. Baru saja di depan pintu, saya melihat banyak orang mengatakan bahwa ini adalah pernikahan keluarga Sakti. Nama Anastasia juga ada di depan saudara laki-laki saya. Sepertinya ini agak tidak sopan, kan? Bukankah selalu nama laki-laki di depan dan nama perempuan di belakang? Davi Sakti sedikit malu. Kakak tertua sepertinya ingin mencari keadilan bagi adiknya. Chalister Zhang tidak tahan dengan keluarga Adinata, dan berkata, adikmu menikah dengan keluarga Sakti kita. Wanita di depan dan pria di belakang.
Itu wajar. Membawa seorang anak. Tian Brahma mencibir. Dengan segala hormat, keluarga sakti Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan keturunan keluarga Brahma saya menikah. Manson, yang tidak bisa mendekat dari kejauhan, sangat marah. Kentut, siapa yang kamu anggap remeh? Begitu Tian Brahma memasuki pintu, Manson menjadi bersemangat. Dia bisa melihat sekilas bahwa Tian Brahma adalah orang yang hebat dan karakter yang sangat kuat. Dalam kehidupan ini, Manson suka menghadapi orang sombong seperti itu. Oleh karena itu, aumannya lebih pada mencari rasa kehadiran. Davi Sakti takut Manson akan menyinggung Tian Brahma, jadi dia segera memarahi. Yulin, diam. Jangan bicara lagi. Para tamu di tempat kejadian semuanya tercengang, apa yang terjadi? Apakah keluarga laki-laki dan perempuan akan bertengkar? Sangat tampan. Jelita melihat serangkaian operasi yang dilakukan Tian Brahma, dan menatap mata Tian Brahma yang arogan dan menghina ketika menghadapi orang besar seperti Davi Sakti, dan dia benar-benar hancur. Meski Tian Brahma tidak setampan Adinata, namun di mata wanita seperti Jelita yang menyukai pria kuat, berstatus dan kaya. Pria seperti Tian Brahma sangat tampan. Tian Brahma melirik Charlister Zhang, lalu berkata kepada istrinya, Yumi, ambil kontraknya. Zhong Yumei mengeluarkan kontrak dari tas di tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan pena kerajaan senilai ratusan ribu dolar. Tian Brahma menyerahkan pena dan kontrak kepada Anastasia. Anastasia tertegun sejenak, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Tian Brahma Dao, ini adalah surat pengalihan kontrak untuk grup bar terbesar di Inggris. Kakek telah mengalihkan industri bar Inggris kepada Anda dan saudara ketiga Anda. Selama Anda menandatanganinya, semua bar di Inggris akan menjadi milik Anda. Para tamu di tempat kejadian tidak bisa berkata-kata. Bukan? Inggris sangat besar, ada berapa batangan di sana? Saya yakin dia bisa membelinya, dan dia bisa membeli batangan di seluruh negeri. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, semua bar di Inggris diakuisisi oleh suatu kelompok. Apakah itu keluarga Brahma? Ya Tuhan, banyak sekali bar, berapa ratus juta ini? Di Inggris, pendapatan bar sangat besar, karena semua orang suka menonton sepak bola, dan selama mereka menonton sepak bola, mereka akan pergi ke bar. Keluarga Nonasu akan menjadi nyonya rumah di bar Inggris? Biarkan aku pergi, keluarga Brahma ini luar biasa. Mereka benar-benar memiliki reputasi yang baik. Saat ini, bahkan Adinata pun tertegun, karena industri bar ini sangat penting dan sangat menguntungkan. Kak, aku anak tertua ketiga. Mengapa kakek memberiku semua harta benda ini? Adinata bertanya. Tian Brahma tersenyum, saya menyarankannya kepada kakek. Kakak ipar Anda dan saya tidak membutuhkan properti apapun. Kakak kedua Anda tidak patuh dalam beberapa tahun terakhir, jadi properti ini akan diberikan kepada Anda bahkan jika dia tidak patuh. Jangan membaginya. Semua orang di keluarga Sakti juga tercengang. Tian Brahma Sen adalah kakak yang baik. Bab 402. Mingse Sakti juga berbisik di depan Davi Sakti. Ayah, tampaknya saudara laki-laki Adinata sangat baik padanya. Davi Sakti tersenyum dan mengangguk, merasa sangat senang. Sejak zaman dahulu, banyak keturunan keluarga besar yang saling bertarung atau bahkan membunuh demi memperebutkan tahta dan harta benda. Misalnya, dua bersaudara, Manson dan Sumukyu, biasanya tidak menyapa saat bertemu, dan berusaha sekuat tenaga untuk memonopoli hak waris keluarga Sakti. Namun, Tian Brahma dan Adinata tidak seperti ini. Sebagai anak tertua, Tian Brahma sebenarnya berinisiatif untuk menyerahkan harta tersebut kepada saudara ketiganya, hanya agar Adinata bisa memiliki muka di keluarga Sakti dan tidak diganggu oleh orang lain. Tian Brahma memandang Anastasia dan berkata, Nonasu, tolong tanda tangani. Anastasia bukanlah wanita yang mencintai uang, jadi tentu saja dia malu untuk menandatanganinya, tapi Adinata berkata kepada Anastasia. Anastasia, karena ini adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh kakak laki-laki dan perempuan ipar kita, terima saja. Anastasia juga bukan orang yang suka malu-malu, dia mengambil pena dan menandatangani namanya. Kemudian, kontrak tersebut diserahkan kepada keluarga Sakti untuk diamankan. Adegan itu tiba-tiba mendapat tepuk tangan meriah. Tuan Sakti, selamat. Semua bar di Inggris adalah milik putri Anda. Haha, aku akan terbang ke Inggris lusa. Lausu, jika aku memesan 2 botol whisky lagi, kamu tidak boleh menagihku. Davi Sakti juga terus mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas pujian Anda. Selamat datang di bar Inggris untuk minum. Kami, keluarga Brahma dan Su, akan melakukan yang terbaik untuk menghibur Anda. Wajah lama Davi Sakti juga memiliki banyak wajah. Mengapa dia sangat ingin menikahi keluarga Brahma selama bertahun-tahun? Itu sebabnya, keluarga Brahma baik-baik saja di luar negeri. Siapa di antara orang kaya di Tiongkok yang tidak sering terbang ke luar negeri? Oleh karena itu, memiliki kekuasaan di luar negeri adalah modal yang sangat penting.
Sekarang, dengan pernikahan antara keluarga Sakti dan keluarga Brahma, semua keluarga besar di negara ini akan memandang keluarga Sakti dengan lebih tinggi. Tian Brahma berkata kepada Anastasia, tidak hanya di industri bar, keluarga Brahma kami memiliki investasi di berbagai bidang di seluruh dunia. Kamu bisa pergi ke Inggris bersama saudara laki-laki ketigamu suatu saat nanti, bertemu kakek, dan belajar tentang industri keluarga Brahma kita. Jika saatnya tiba, kamu dapat mengambil properti apapun yang kamu suka. Kamu tidak perlu meminta pendapatku atau pendapat kakak iparmu. Zhong Yomei juga berperilaku seperti wanita pulau yang lembut, ya. Kakak tertuamu dan aku tidak punya perasaan apapun tentang uang. Ambil saja apapun yang kamu suka. Tian Brahma mengangguk dengan tenang, ya, jangan khawatir tentang saudara laki-lakiku yang kedua. Anak ini bepergian sepanjang hari. Bahkan jika keluarganya membagi warisan, dia mungkin tidak akan kembali. Mendengar hal tersebut, para tamu yang hadir tercengang, terutama para tamu kaya dan cantik, yang semuanya menggila karena cemburu. Ya Tuhan, baik kakak tertua maupun kedua tidak menginginkan properti keluarga. Semua properti keluarga Brahma adalah milik Adinata dan Anastasia. Konon aset keluarga Brahma ratusan miliar, bahkan triliunan. Mereka adalah keluarga terkaya di dunia. Apa? Asli atau palsu? Lalu Anastasia ingin menjadi wanita terkaya di dunia. Ah, cepat dan peluk paha Anastasia, dia adalah wanita kaya triliuner pertama dalam sejarah. Mendengarkan diskusi semua orang tentang Anastasia, seorang wanita cantik dengan mata kusam dan tubuh gemetar. Dia adalah Jelita. Pada saat ini, tiba-tiba, Jelita meremas Anastasia, menjatuhkannya, dan kemudian melemparkan dirinya langsung ke pelukan Tian Brahma. Saudara laki-laki. Jelita langsung menangis dan memeluk Tian Brahma dengan erat. Di musim ini, meski musim panas belum memasuki ibu kota, Jelita telah mendapatkan kembali sosoknya yang dulu, hanya mengenakan rok dan memperlihatkan lengannya. Tian Brahma tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Adinata melihat Jelita bergegas menuju kakak laki-lakinya, dia segera mengulurkan tangan dan meraih lengan Jelita yang putih dan lembut, tetapi dia tidak mengingat kegembiraan ketika dia menyentuhnya di masa lalu, dan hanya merasa jijik di hatinya. Adinata menarik Jelita dari pelukan Tian Brahma dan bertanya, "Jelita, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh saudaraku." Adinata tahu bahwa wanita Jelita ini adalah seorang penggoda wanita. Mungkin dia melakukan ini dengan sengaja untuk menarik perhatian Tian Brahma agar dia bisa bersama Tian Brahma. Tian Brahma tertegun sejenak, menunjuk ke arah Jelita dan bertanya, "Kakak ketiga, siapa wanita ini?" Adinata memperkenalkan dengan rasa malu, "Dia adalah mantan istriku, Jelita." Tian Brahma tiba-tiba menyadarinya dan melihat Jelita dari atas ke bawah. Benar saja, dia sangat cantik. Sekilas, dia adalah wanita yang dipilih oleh saudara laki-laki keduanya. Jelita memandang Tian Brahma dengan genit dan berkata dengan genit, "Saudaraku, kamu dan Bibi terlalu berat sebelah. 3 tahun lalu, ketika Adinata dan aku menikah, tidak ada seorang pun dari keluarga Brahma MU yang datang, dan kami tidak memberikan satu pun hadiah. Hari ini, Adinata dan Anastasia menikah, dan Anda memberi mereka kalung dan industri bar. Mengapa?" Jelita merasa sedih, cemburu, dan kesal. Dia adalah istri Adinata, dan dia telah menjadi istrinya selama 3 tahun. Dia harus mewarisi semua harta keluarga Brahma dan menjadi wanita terkaya di dunia. Tian Brahma sangat sopan kepada Jelita, "Nona Wibisana, menikahimu adalah pengalaman keluarga. Jika kami memberimu uang, itu akan mengungkap identitas Adinata. Kami tidak pelit padamu. Mohon pengertiannya. Jika kamu lulus ujian keluarga kami pada saat itu, properti keluarga Brahma ini secara alami akan menjadi milikmu sekarang, bukan milik Anastasia." Adinata juga berkata kepada Jelita, "Kakak benar, Jelita, jika kamu melakukannya sendiri, jangan salahkan orang lain." Di masa lalu, Adinata juga mencintai Jelita sama seperti dia mencintai Cynthia Yandra. Tapi, apa yang dilakukan Jelita? Dia mengkhianati Adinata berkali-kali, bagaimana mungkin dia masih memenuhi syarat untuk mewarisi properti keluarga Brahma? Jelita tidak yakin, siapa yang dapat bertahan dalam ujian 3 tahun? Mengapa Anda tidak membiarkan Adinata menyembunyikan identitasnya dan menguji Nona Su ini? Aku yakin jika kamu mengujinya seperti kamu mengujiku, dia akan melakukan kesalahan juga. Anastasia sangat marah, dia telah memperhatikan Jelita sejak lama. Dalam 3 tahun terakhir, karena keduanya terlihat agak mirip, dia bahkan menganggap Jelita sebagai dirinya sendiri. Karena dengan cara ini, dia bisa berpura-pura bahwa dia dan Adinata sedang bersama. Ketika dia tahu bahwa Jelita telah mengkhianati Adinata, Anastasia bahkan lebih marah daripada Adinata. "Anda tidak menghargai pria yang saya coba dapatkan dengan susah payah, dan Anda mempermainkan saya seperti ini?" Oleh karena itu, ketika Jelita menghina Anastasia, Anastasia segera menjawab dengan tegas,
Jelita, jangan bicara omong kosong. Tidak semua wanita sia-sia sepertimu. Aku tidak akan pernah memakannya karena uang, apalagi mengkhianati Adinata atau melakukan kesalahan apapun padanya. Begitu Anastasia mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian perlahan-lahan memahami bahwa ternyata mantan istri mempelai pria telah berselingkuh sebelumnya, jadi tidak heran mereka bercerai. Ini adalah kandang keluarga sakti, dan Jelita tidak bisa mengalahkan Anastasia. Oleh karena itu, Jelita mengabaikannya dan terus menatap Tian Brahma. Saya melihat Jelita benar-benar mengulurkan tangan rampingnya, meraih tangan Tian Brahma, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Saudaraku, kemarilah. Bab 403. Saat Jelita bertemu Tian Brahma untuk pertama kalinya, mereka berpelukan dan berpegangan tangan. Makna menggoda ini terlalu berat, apalagi itu masih di depan istri Tian Brahma. Zhong Yomei jelas tidak senang saat melihat tindakan ini. Adinata juga sangat muak dengan Jelita, dia terlalu pelit. Untungnya, aku putus dengannya. Jika dia diizinkan masuk ke keluarga Brahma kita, dia mungkin akan tidur dengan kakak tertuaku suatu hari nanti. Meskipun Tian Brahma sangat agung, dia tetap terlihat seperti tipe gadis yang sederhana dan jujur. Jelita membawa Tian Brahma ke tempat duduknya, menunjuk bayi di kereta dorong, dan berkata, "Saudaraku, ini keponakanmu, apakah kamu ingin memeluknya?" Kali ini, Zhong Yomei juga menunjukkan ekspresi gembira dan berinisiatif melihat kedua bayi di kereta dorong itu. Zhong Yomei memandang bayi laki-laki itu dan berkata dengan gembira kepada Tian Brahma, "Lihat anak kecil ini, mulut dan hidungnya sangat mirip dengan saudara ketiganya." Tian Brahma juga tersenyum dan mengangguk, kelihatannya seperti saudara ketiga. Jelita juga berkata dengan wajah bangga, "Ya, dia sama seperti Adinata." Namun, Zhong Yomei dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke gadis itu. Bayi perempuan ini sangat cantik dan lembut. Zhong Yomei mau tidak mau ingin memeluk bayi perempuan itu, tetapi kali ini, Adinata terbatuk 2 kali. "Kakak ipar, gadis ini bukan milikku," kata Adinata dingin. Zhong Yomei tidak tahu tentang tes garis ayah Adinata sebelumnya, jadi dia terkejut saat itu. "Apa katamu? Kedua anak ini jelas seumuran karena sama-sama anak Jelita, pasti lahir dari anak yang sama." Namun, Adinata mengatakan bahwa anak laki-laki itu miliknya, tetapi gadis itu bukan miliknya. Sebagai seorang wanita, Zhong Yomei segera mengerti apa yang terjadi. Dia memandang Jelita dengan marah, dan Jelita tiba-tiba merasa bersalah. "Bentak!" Zhong Yomei menampar wajah cantik Jelita. Bajingan! Jelita, sebagai seorang wanita, kamu benar-benar melakukan hal yang menjijikkan. Kamu menyakiti Adinata, kenapa kamu membawa gadis ini ke sini? Apakah kamu sengaja membuat jijik saudara ketigaku? Zhong Yomei tahu bahwa begitu Adinata melihat gadis ini, dia akan marah dan memikirkan pengkhianatannya. Oleh karena itu, jika Jelita ingin datang, sebaiknya ia hanya membawa bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Faktanya, Jelita tidak ingin membuat Adinata merasa jijik. Alasan dia membawa gadis itu ke sini adalah karena gadis itu milik Manson. Ini adalah darah dan daging keluarga sakti, dan hari ini adalah halaman rumah keluarga sakti, jadi dia membawa mereka ke sini bersama. Tepat pada saat ini, Chalister Sang tiba-tiba berdiri. "Ada apa dengan ini? Kenapa cucuku sangat membuatmu muak? Kenapa cucuku tidak bisa berada di sini?" Chalister Zhang telah lama tidak puas dengan Adinata, dan sekarang dia bahkan tidak menyukai Tian Brahma Zhong Yomei karena mencuri perhatian keluarga sakti dan mendominasi di sini. Selain itu, dia sudah mengetahui apa yang terjadi antara Manson dan Jelita, dan dia juga mengetahui bahwa bayi perempuan di kereta dorong itu adalah darah daging putranya. Begitu Chalister Zhang mengatakan ini, pemandangan menjadi semakin kacau. "Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa putri mempelai pria dari istri sebelumnya menjadi cucu dari ibu mempelai wanita? Sial, mungkinkah mantan istri mempelai pria berselingkuh dengan saudara laki-laki mempelai wanita? Ya Tuhan, ini mengasyikkan sekali." Davi Sakti tidak ingin orang membicarakan urusan keluarganya, jadi dia segera melirik Mingse Sakti. Mingse Sakti buru-buru berkata dengan keras, "Semuanya, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kami akan segera menyajikan makanannya. Setiap orang memiliki makanan dan minuman yang enak. Anda tidak akan pulang sampai Anda mabuk hari ini." Semua orang juga bertatap muka dengan keluarga sakti dan langsung tidak berani membicarakannya lagi. Mereka semua kembali dengan patuh, minum anggur dan makan sayur, dan menjadi bahagia dan bersemangat. Saat ini, Jelita melihat Tian Brahma dan Zhong Yomei dan tampak sangat tidak senang dengan pengkhianatannya terhadap Adinata. Mengetahui bahwa dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan persetujuan keluarga Brahma lagi. Melihat Ibu Manson, Chalister Zhang sebenarnya bersedia berdiri dan berbicara mewakili dirinya sendiri. Dia segera menawarkan rasa hormatnya. "Bibi,
apakah kamu ibu Emmeline? Callister sang memandang Jelita dan berkata, ya, saya ibunya. Apakah Anda Nona Jelita dari Aurous Halls? Anda sangat cantik. Pantas saja anak saya sangat menyukaimu. Jelita mengacak-acak rambutnya, tidak mungkin, Bibi, dibandingkan denganmu, aku hanyalah gadis biasa, tapi Bibi adalah kecantikan yang sesungguhnya. Callister sang tiba-tiba berkata, Jelita, kamu melahirkan seorang putri untuk Emmeline, saya sangat bahagia. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin tinggal di rumah kami? Biarkan aku melihat cucuku lebih sering. Sekarang Emmeline terluka, kamu bisa merawatnya jika kamu berada di sisinya. Jelita tertegun sejenak, Callister sang sepertinya ingin mengakui Jelita sebagai menantunya. Jelita pernah berfantasi menjadi menantu keluarga sakti sebelumnya, tetapi Manson menjelaskan bahwa dia tidak layak. Manson hanya menganggap Jelita sebagai alat kegembiraan, tidak lebih. Jelita sangat gembira, tetapi berpura-pura khawatir. Ah, Emmeline terluka? Bagaimana dia bisa terluka? Apakah dia masih bisa berjalan di masa depan? Callister sang memutar matanya ke arah Adinata dan mendengus dingin. Saat itulah Jelita mengerti apa yang sedang terjadi. Pantas saja ibu Emmeline mengenaliku. Ternyata Su Emmeline terluka karena Adinata. Jelita segera berjanji, Bibi, jangan khawatir. Saya akan tinggal di sini dan menjaga Emmeline dengan baik. Saat ini, wajah Adinata sangat tidak senang. Adinata kini menikah dengan Anastasia, apakah Jelita juga akan menikah dengan Manson, dan mantan istrinya menjadi saudara ipar perempuan? Ibu mertua ini sepertinya sengaja membuat Adinata jijik. Anastasia memperhatikan ketidaksenangan Adinata dan berbisik, maaf, suamiku, ibuku terlalu berantakan. Adinata tidak ingin terlihat sedih di hari pernikahannya, jadi dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kami tidak tinggal bersama kakakmu. Paling buruk, kami tidak akan bertemu mereka. Saat ini, Davi Sakti mengundang Tian Brahma dan istrinya untuk duduk di meja yang sama bersama mereka dan mulai minum. Adinata dan Anastasia juga harus bersulang dengan beberapa tetua dan kerabat sesuai aturan. Ada ratusan meja di sini, dan kebanyakan datang karena mengagumi keluarga sakti, jadi Adinata tidak perlu bersulang di setiap meja. Setelah bersulang, saat Adinata sempat bernapas, Ganendra tiba-tiba berjalan mendekat. Tuan Brahma, lihat ke sana. Ganendra menunjuk ke arah di kejauhan karena kerumunan itu, Adinata tidak melihat apapun pada awalnya. Apa? Adinata bertanya. Ganendra menjelaskan, yang memakai rok merah muda adalah Maktika. Baru kemudian Adinata mengenalinya. Maktika? Mengapa dia ada di sini? Beberapa hari yang lalu, ketika Adinata bekerja sebagai penjaga keamanan, dia bertemu Maktika. Ganendra berkata di telinga Adinata, saya menguping beberapa saat, dan Maktika sepertinya sedang mencari orang tua kaya untuk menjaganya. Apa? Adinata melihat ke sana lagi dan melihat Maktika mengenakan gaun berpotongan rendah, tanpa malu-malu memamerkan sosok baiknya kepada seorang lelaki tua berusia 40-an. Orang tua itu meraih lengan Maktika yang putih dan lembut dengan ekspresi nafsu di wajahnya, ingin memakan Maktika. Bab 404. Melihat adegan ini, Adinata merasa sangat tidak senang. Sekilas dia tahu bahwa lelaki tua itu memiliki niat jahat terhadap Maktika dan memanfaatkannya. Tapi yang aneh adalah Maktika tidak menolaknya, tapi wajahnya terlihat malu-malu. Semua orang tahu bahwa ketika seorang wanita membuat isyarat malu-malu kepada seorang pria, itu adalah sinyal bahwa dia siap menyerang. Mungkinkah Maktika benar-benar meminta dukungan? Adinata mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Pada saat ini, lelaki tua itu, Maktika dan Chen Manyu sedang memegang gelas anggur dan mengobrol dengan gembira. Manyu Chen terus merekomendasikan Maktika kepada orang tua. Tuan An, Zhenyu kami belum pernah jatuh cinta, dan kami masih melakukan ciuman pertama kami. Menurutku Zhenyu sangat mirip dengan Tuan An. Mengapa Tuan An tidak mengadopsi Zhenyu sebagai putri baptisnya? Di tempat umum seperti itu, bagaimana bisa Chen Manyu dan Maktika langsung berbicara tentang meminta dukungan? Namun, setiap orang adalah orang yang cerdas, dan mengenali putri mereka berarti menjaga Maktika dalam perawatan mereka. Saat ini, semua orang tahu kegunaan putri baptis, yaitu untuk tidur. Tuan An juga sangat puas, ya, peramal mengatakan bahwa saya harus mengadopsi putri baptis saya tahun ini agar mendapat keberuntungan besar. Zhenyu, maukah Anda menjadi putri baptis saya? Wibisana Zhenyu memandang lelaki tua itu sambil tersenyum dan berkata, ayah baptis. Bahkan tanpa mengatakannya, Wibisana Zhenyu langsung memanggil orang lain sebagai ayah baptis. Hahaha, oke, ayah baptisku akan mengajakmu bersenang-senang di ibu kota malam ini. Tuan An merangkul bahu Wibisana Zhenyu dengan berani, dan pria paruh baya lainnya di meja semuanya tertawa. Tentu saja, mereka semua tahu apa yang akan terjadi pada Tuan An dan putri baptisnya di malam hari. Saat ini, Adinata datang. Hei, petugas pengantin pria.
Ketika Tuan An melihat Adinata, dia dengan cepat menjadi bersemangat. Meski ia adalah bos besar di kalangan ibu kota dan orang berstatus tinggi di industri film, ia masih berada di level yang lebih rendah dari keluarga sakti. Dilihat dari konfrontasi antara saudara laki-laki Adinata dan Davi Sakti barusan, tampaknya keluarga Brahma lebih berkuasa daripada keluarga sakti. Oleh karena itu, Tuan An sangat menghormati Adinata. Saudara Ye, saya telah berteman dengan keluarga ayah mertuamu selama beberapa dekade. Hari ini adalah hari besarmu, jadi kita tetap harus minum. Karena itu, Tuan An hendak menuangkan anggur. Karena dia adalah tamu keluarga sakti, Adinata malu membiarkannya kehilangan muka. Jika tidak, dengan perilaku tidak bermoralnya yang memeluk bahu Maktika dan meraih lengannya tadi, Adinata akan memarahinya. Adinata berkata, saya di sini untuk menemui Maktika. Maktika? Siapa Maktika? Tuan An tertegun sejenak. Saat ini, Maktika menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Adinata. Dia sangat malu karena Adinata memergokinya mengenali ayah baptisnya. Adinata meraih pergelangan tangan Maktika dan berkata, ikutlah denganku. Adinata menarik Maktika ke kamar mandi di lantai 2. Karena jamuan makan baru saja dimulai dan semua orang sedang makan, tidak ada seorang pun di sini. Adinata sangat tidak senang dan bertanya langsung, Maktika. Namaku Wibisana Senyu sekarang, Wibisana Senyu mengoreksi. Adinata melihat wajah operasi plastiknya dan menemukan bahwa itu memang berbeda dari Maktika yang asli. Baiklah, Wibisana Senyu, izinkan saya bertanya, mengapa Anda ingin lelaki tua itu menjadi ayah baptis Anda? Anda seharusnya bisa mengatakan bahwa dia ingin tidur dengan Anda, bukan? Wibisana Senyu berkata, saya ingin menjadi terkenal, saya ingin menjadi bintang, dan saya ingin menghasilkan uang. Saya pikir layak menukar tubuh saya untuk mendapatkan kesempatan menjadi terkenal. Adinata sangat marah karena dia tidak menyangka Wibisana Senyu akan mengatakan hal seperti itu. Adinata selalu memperlakukannya seperti saudara perempuan. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah menjadi menantu keluarga Wibisana, dan saya telah merawat gadis kecil yang belum berkembang dengan baik pada saat itu. Meskipun Wibisana Senyu nakal, dia tetap sangat mencintai dirinya sendiri, dia tidak ingin dia melanggar dirinya seperti ini. Adinata berkata, aku tidak ingin kamu menjadi wanita seperti kakakmu. Jangan jual tubuhmu demi uang. Hal seperti ini terjadi pertama kali dan kedua kalinya. Lihatlah wanita seperti apa yang menjadi saudara perempuanmu jelita sekarang. Terakhir kali aku pergi ke Shenzhen untuk menemuiku, aku bilang aku ingin kembali bersama, tapi kemudian aku sekamar dengan pria lain. Hari ini, dia melihat penampilan kakak laki-lakiku yang tertua, dan kamu juga melihatnya. Jika kakak iparku yang tertua tidak mengikuti, dia mungkin akan mengetuk pintu rumah kakakku di malam hari. Dahulu kala, Jelita adalah seorang gadis yang sederhana dan cantik, namun perlahan-lahan dia jatuh ke posisinya saat ini. Adinata tidak ingin Wibisana Senyu melakukan kesalahan yang sama seperti saudara perempuannya. Namun, Wibisana Senyu tidak berpikir demikian, saya pikir saudari Jelita sangat baik sekarang. Dia kaya dan telah membuka perusahaannya sendiri. Nenek memujinya sebagai orang yang paling menjanjikan di keluarga kami. Dia bahkan meminta saya untuk belajar. Dari dia? Apa? Adinata kaget. Apakah Nyonya Wibisana bingung? Dan biarkan Wibisana Senyu belajar dari Jelita? Bagaimana Jelita mendapatkan uangnya saat ini? Itulah yang didapat jika kamu selingkuh dalam pernikahan. Para wanita keluarga Wibisana, dari tua hingga muda, hanya menyukai uang. Pantas saja Jelita dan Wibisana Senyu seperti ini, itu semua salah Nyonya Wibisana. Adinata sangat marah. Maktika, oh, tidak, Senyu, akhir-akhir ini kita rukun. Kamu juga membantuku menceraikan adikmu dengan sukses. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku tidak bisa melihatmu tenggelam seperti ini. Begitu kamu menerima Tuan An sebagai ayah baptismu hari ini, kamu akan segera memiliki ayah baptis kedua dan ketiga. Kamu masih muda dan tidak tahu betapa rakusnya para bos modal di industri hiburan. Namun, Wibisana Senyu berkata, selama saya bisa menjadi terkenal dan menghasilkan banyak uang, saya tidak peduli. Adinata tercengang, apakah Wibisana Senyu tergila-gila ingin menjadi terkenal dan menghasilkan uang? Dia tidak bisa menampar Wibisana Senyu untuk membangunkannya, karena Adinata lah yang menyebabkan dia terjun ke industri hiburan. Jika Adinata tidak membuat keluarga Wibisana bangkrut, Wibisana Senyu akan tetap menjadi putri tertua keluarga Wibisana, tanpa kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Wibisana Senyu berkata dengan penuh kasih sayang, Saudara Adinata, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya menghargainya. Namun, jika saya tidak bisa menjadi terkenal di industri hiburan, saya benar-benar tidak akan bertatap muka dengan orang tua dan nenek saya. Malam ini, aku akan menemani Tuan An. Satu-satunya penyesalanku adalah mengapa lelaki pertamaku bukan kamu. Adinata tiba-tiba kaget, gadis kecil ini sebenarnya masih mencintainya.
Untuk sesaat, Adinata teringat ketika dia mengetahui tentang Jelita dan Yuze Ains, dia mengambil ciuman pertama Wibisana Senyu di kantor CEO. Jika dia mau, dia bisa mendapatkan Wibisana Senyu untuk pertama kalinya. Namun, meskipun Wibisana Senyu cantik dan memiliki sosok terbaik yang pernah ditemui Adinata, tidak ada bandingannya, Adinata tetap tidak memiliki perasaan padanya. Dengan kata lain, Wibisana Senyu tidak akan pernah muncul pada saat yang tepat. Maafkan aku, Kak Adinata. Anggap saja aku wanita yang hina, tinggalkan aku sendiri, dan biarkan aku menempuh jalan yang aku pilih. Sudut mata Wibisana Senyu basah, dan dia hendak pergi setelah berbicara. Adinata meraih pergelangan tangan Wibisana Senyu dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu menjadi jelita berikutnya. Kamu ingin terkenal kan? Baiklah, aku akan membuatmu terkenal. Bab 405. Dilema malam pernikahan. Wibisana Senyu sangat tersentuh sehingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Adinata dan mencium Adinata. Adinata dengan cepat mendorong Wibisana Senyu menjauh. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika istriku melihatnya? Ini adalah halaman rumah keluarga sakti. Jika seseorang dari keluarga sakti melihatnya, Adinata tidak akan mampu menanggung akibatnya. Wibisana Senyu juga sangat bersemangat sehingga dia segera mengeluarkan tisu basah dan menyekanya dengan Adinata. Karena Wibisana Senyu memakai lipstik, akan meninggalkan bekas. Adinata melihat ke cermin, menyekanya dengan hati-hati, dan memperingatkan Wibisana Senyu. Jangan lakukan ini lagi, apa kamu mendengarku? Aku memperlakukanmu seperti adikku. Wibisana Senyu berkata, Saudara Adinata, selama kamu bersedia menjadikanku populer, aku akan melakukan apapun untukmu. Jika kamu bosan, kamu selalu dapat memintaku untuk menemanimu. Adinata berkata, aku tidak ingin kamu melakukan apapun untukku, aku juga tidak ingin kamu tidur denganku. Jika bukan karena aku, keluargamu tidak akan punya apa-apa. Inilah hutangku padamu. Orang tua Wibisana Senyu selalu iri pada Adinata karena menyebabkan keluarga Wibisana bangkrut, tapi Wibisana Senyu tidak. Wibisana Senyu bertanya, Saudara Adinata, bagaimana kamu ingin membuatku terkenal? Adinata berpikir sejenak dan berkata, saya tidak mengenal siapapun di industri hiburan dalam negeri, dan dana saya sekarang dibekukan, jadi saya tidak dapat berinvestasi pada Anda. Aku akan mengajakmu menemui kakakku. Kakakku harusnya mengenal orang-orang di industri film dalam negeri. Adinata hanya mengenal sutradara besar asing, seperti Nolan dan James Cameron. Dengan tingkat sekolah film tahun pertama Wibisana Senyu saat ini, jelas mustahil untuk berpartisipasi dalam film mereka. Jadi, Adinata membawa Wibisana Senyu ke bawah dan datang ke meja Tian Brahma. Saat ini, dia sedang minum anggur bersama Davi Sakti dan Mingse Sakti, mengobrol dengan gembira. Ketika Tian Brahma melihat Adinata datang bersama seorang wanita dengan sosok bangga, dia tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kakak ketiga, siapa ini? Adinata berkata, dia adalah saudara perempuan dari mantan istriku Jelita, namanya Wibisana Senyu. Semua orang tercengang saat mendengar ini, mengapa Adinata menikah dan semua saudara perempuan Wibisana datang? Tian Brahma dan Zhong Youmei memiliki kesan buruk terhadap Jelita, dan sikap pertama mereka terhadap Wibisana Senyu juga rata-rata. Wibisana Senyu berinisiatif untuk melangkah maju dan berteriak, kakak ipar, akhirnya aku bertemu denganmu. Satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui adalah ketika kakekmu dan kakekku pertama kali mengatur pernikahan, aku dan kakak Adinata harus menikah. Namun, ayahku menolak pernikahan itu karena dia mengira aku masih di bawah umur pada saat itu, jadi aku menggantinya dengan saudari Jelita. Oh, alangkah baiknya jika aku dan Kak Adinata menikah pada saat itu. Aku pasti akan memperlakukan Kak Adinata dengan baik. Tian Brahma dan Zhong Youmei saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang di keluarga sakti juga dapat melihat bahwa Adinata, mantan kakak iparnya, sedikit menyayangi Adinata. Adinata juga sangat malu, berhenti membicarakan hal ini, ngomong-ngomong, saudara, apakah Anda kenal seseorang yang terlibat dalam investasi film di Tiongkok? Senyu baru-baru ini memasuki industri hiburan, dan saya ingin membuatnya terkenal. Sekarang Adinata telah berbicara, Tian Brahma tentu saja tidak akan menolak. Saya kenal Direktur Jiang dan Direktur Zhang, dan saya dapat merekomendasikan dia kepada mereka berdua. Benarkah? Terima kasih, Saudara Tian. Wibisana Senyu sangat senang. Saat ini, Mingse Sakti tiba-tiba berkata, Nona Wibisana Senyu ingin memasuki industri hiburan dan menjadi artis, bukan? Faktanya, cara tercepat untuk menjadi terkenal saat ini bukanlah dengan mengandalkan film, tetapi dengan berpartisipasi dalam variety show. Saya kebetulan mengenal bos sebuah perusahaan film dan televisi. Perusahaannya mengadakan camp penciptaan idola, dan artis yang dipilih setiap tahun akan langsung menjadi bintang lalu lintas yang populer.
Jika Nona Wibisana Senyum memiliki keterampilan menyanyi dan menari, saya jamin Anda akan menjadi terkenal di seluruh negeri dalam waktu setengah tahun. Wibisana Senyum juga tersanjung. Ya, saya bisa menari dan menyanyi. Adinata sedikit bingung, dia tidak menyangka ayah Anastasia begitu antusias dan membantunya. Tampaknya keluarga sakti juga ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan Tian Brahma. Terima kasih ayah, Adinata berterima kasih pada Mingse Sakti. Mingse Sakti melambaikan tangannya, kita semua adalah satu keluarga. Mengucapkan terima kasih hanyalah masalah sepele. CEO perusahaan film dan televisi juga hadir, dan Mingse Sakti secara pribadi mengajak Wibisana Senyum menemuinya. Setelah keduanya pergi, melihat punggung Wibisana Senyum yang anggun, Sumusue tiba-tiba berkata, Adinata, kakak ipar mantanmu memiliki sosok yang SKSI, apakah kamu, kakak ipar, mengalami sesuatu padanya? Kalau tidak, mengapa kamu berusaha keras untuk membantunya ketika kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wibisana? Sumusue jelas ingin mengatakan bahwa Adinata pernah tidur dengan Wibisana Senyum. Anastasia ada di tempat kejadian, yang membuat Anastasia sangat malu. Adinata tidak marah dan berkata, ya, kakak ipar mantan saya memiliki sosok yang baik, tapi sekarang dia tiba-tiba merasa ada kesenjangan yang begitu besar. Penampilan dan sosok istriku sebanding dengan mantan istriku, tapi kakak ipar ini jaraknya jutaan mil. Sumusue memiliki angka rata-rata, tetapi dia benar-benar terpesona oleh Wibisana Senyum. Kamu bilang aku punya sosok yang buruk? Sumusue sangat marah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Adinata mendengus dingin. Davi Sakti tertawa keras, mengambil gelas anggur, dan memandang Tian Brahma. Anak-anak suka berisik dan kami minum milik kami. Tian Brahma juga tersenyum, dia tidak memiliki rasa permusuhan terhadap putri kecil seperti Sumusue yang suka bertengkar. Namun, dia sangat memusuhi Manson, yang pernah jatuh cinta dengan Adinata sebelumnya. Hal ini mengakibatkan Manson bahkan tidak berani duduk di meja ini. Bahkan hanya melihat mata Tian Brahma membuat Manson gemetar ketakutan. Bahkan Adinata tidak pernah membuat Manson begitu takut, dia samar merasa bahwa Tian Brahma adalah makhluk yang jauh lebih kuat daripada Adinata. Pernikahan tersebut berakhir dengan cepat dan lancar, pernikahan ini penuh dengan drama. Untungnya, hal itu akhirnya berhasil diselesaikan. Pada pukul 10 malam, Adinata dan Anastasia membawa mobil kembali ke halaman rumah Anastasia. Kata-kata bahagia terpampang di mana-mana di rumah, dan sudut, jendela, dan pintu semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Hari ini adalah malam pernikahan Adinata dan Anastasia. Untuk mencegah Sisi menimbulkan masalah, pelayan Shuang Er bahkan membawanya untuk tinggal bersama orang tua Anastasia. Malam ini, hanya ada 2 orang di seluruh halaman, Adinata dan Anastasia. Anastasia kembali ke rumah, mandi, melepas riasannya, dan mengenakan piyama sutra. Tidak ada pria yang bergeming setelah melihatnya. Dia mengoleskan beberapa produk perawatan kulit untuk membuat dirinya Wibisanai, lalu berkata kepada Adinata, "Suamiku, ini hari yang melelahkan, tidurlah dan istirahatlah." Tapi Adinata duduk di kursinya, tidak bergerak. "Anastasia, kamu tidur dulu, aku belum mengantuk." Bukan karena Adinata tidak mengantuk, tapi dia tidak ingin tidur dengan Anastasia. Karena pikirannya dipenuhi dengan hadiah yang dikirimkan Cynthia Yandra dan kata-kata, "Selamat pernikahan." Dia masih mencintai Cynthia Yandra. Bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan wanita lain? Oh, Anastasia merasa kecewa beberapa saat, lalu dia berbaring untuk beristirahat. Baru pada jam 12 Adinata naik ke tempat tidur, dia mengira Anastasia pasti sudah tertidur. Namun, tanpa diduga, Anastasia meraih tangan Adinata begitu Adinata berbaring. "Suami." Suara lembut Anastasia, seperti suara burung layang-layang atau oriole, memabukkan.